Bang Dadang adalah seorang penebang kayu berpengalaman yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir hutan belantara hijau. Hutan itu terkenal karena kerap menyimpan misteri dan cerita seram yang diceritakan turun-temurun. Meski begitu, Bang Dadang tidak pernah gentar. Baginya, hutan adalah sahabat yang memberikan kehidupan melalui kayu-kayu yang ia tebang dan jual ke kota. Hari itu, langit mendung menggantung rendah dan angin berhembus perlahan, membawa dingin yang merayap hingga ke tulang. Bang Dadang bersiap seperti biasa membawa kampaknya yang setia dan bekal makan siang dari istrinya. Ia berjalan menuju hutan dengan langkah mantap, menyusuri jalan setapak yang mulai akrab baginya. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Hutan yang biasanya menyapa dengan suara burung dan desiran dedaunan terasa sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang bergema di antara pohon-pohon besar. Bang Dadang merasakan udara di sekelilingnya seolah memberat, membawa aura yang tidak biasa. Ketika sampai di tempat biasa ia menebang, Bang Dadang meletakkan peralatannya dan mulai bekerja. Setiap ayunan kampak, setiap bunyi kayu yang patah, ia lakukan dengan hati-hati. Namun, di tengah kesibukan itu, ia merasa ada yang mengawasinya. Mata-mata tak kasat yang memandang dari balik pepohonan. Ia menghentikan pekerjaannya sejenak, menghapus keringat di dahinya dan memandang sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya dedaunan yang berbisik ditiup angin. Bang Dadang mencoba menenangkan diri, menganggap semua itu hanya perasaannya saja. Namun, suasana semakin menegangkan saat ia mendengar suara ranting patah dari belakangnya. Dengan cepat ia berbalik, tetapi tak ada yang terlihat. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang lembut. Mungkin hanya binatang kecil, pikirnya, mencoba mengusir rasa takut yang mulai menghinggapi. Ia melanjutkan pekerjaannya, tetapi kini ia merasa semakin gelisah. Setiap kali ia mengayunkan kampak, suara itu terdengar lagi. Ranting patah, gemerisik daun, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya. Bang Dadang memutuskan untuk berhenti sejenak dan beristirahat. Ia duduk di bawah pohon besar, memakan bekal yang dibawanya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang aneh. Bayangan samar bergerak di antara pepohonan, mendekat perlahan namun pasti. Bang Dadang merasa napasnya tertahan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan pohon atau binatang hutan. Tetapi bayangan itu terus mendekat, hingga akhirnya ia bisa melihat sosok itu dengan jelas. Sosok tinggi dan kurus dengan rambut panjang yang berantakan, berdiri tegak di antara pepohonan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi kehadirannya memancarkan aura mengerikan yang membuat bulu kuduk Bang Dadang berdiri. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam memandang ke arahnya. Bang Dadang mencoba untuk tidak panik. Ia tahu cerita-cerita tentang hantu di hutan ini, tetapi ia tidak pernah mempercayainya sepenuhnya. Namun, melihat sosok itu di depan matanya, ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ia mencoba mengabaikan sosok itu dan melanjutkan makan. Namun, setiap kali ia mengangkat kepala, sosok itu masih di sana tak bergeming. Akhirnya Bang Dadang memutuskan untuk meninggalkan tempat itu lebih awal. Ia mengemasi peralatannya dan berjalan cepat menuju jalan keluar dari hutan. Namun langkahnya terasa semakin berat. Setiap kali ia menoleh ke belakang, sosok itu masih mengikutinya meski dari kejauhan. Bang Dadang mempercepat langkahnya, tetapi seolah-olah ia tidak pernah bisa benar-benar meninggalkan sosok itu. Hingga akhirnya ia sampai di ujung hutan, di mana jalan setapak menuju desanya berada. Sosok itu tidak lagi terlihat. Bang Dadang merasa lega, tetapi tubuhnya masih gemetar. Ia bergegas pulang dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Istrinya mencoba menenangkan, mengatakan mungkin Bang Dadang hanya lelah atau terlalu banyak pikiran. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa suaminya tidak pernah berbohong tentang hal-hal seperti ini. Malam itu Bang Dadang tidak bisa tidur.
bayangan sosok itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kembali sosok tinggi kurus dengan rambut panjang yang berantakan. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok itu, tetapi ia tidak tahu apa. Esok harinya, meski masih diliputi rasa takut, Bang Dadang memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Pekerjaannya sebagai penebang kayu adalah sumber penghidupannya, dan ia tidak ingin dihantui rasa takut selamanya. Namun di balik tekadnya itu, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di hutan, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dan perjalanan hari itu pun menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh yang lebih mencekam, yang membuat Bang Dadang harus menghadapi ketakutan terbesarnya di tengah hutan yang penuh misteri. Keesokan harinya, Bang Dadang bangun lebih pagi dari biasanya. Meskipun semalam ia sulit tidur, ia tetap bersikeras melanjutkan pekerjaannya. Bagi Bang Dadang, hutan adalah bagian dari hidupnya. Ia tidak ingin menyerah hanya karena satu kejadian aneh. Dengan kampak di tangan dan bekal di punggung, ia melangkah mantap menuju hutan belantara hijau. Langit masih kelabu, seolah-olah hujan bisa turun kapan saja. Namun Bang Dadang tidak peduli. Ia berjalan melalui jalan setapak yang sama, menembus hutan yang lebat. Semakin dalam ia masuk, semakin terasa keheningan yang mencekam. Suara burung dan serangga yang biasanya meramaikan hutan, kini hilang entah kemana. Bang Dadang sampai di tempat biasa ia bekerja. Ia memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Setelah merasa cukup aman, ia mulai mengayunkan kampaknya. Suara kayu yang terbelah memenuhi udara, memecah keheningan hutan. Namun, tak lama kemudian ia kembali merasakan perasaan yang sama seperti kemarin, seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan hutan. Bang Dadang menghentikan pekerjaannya dan memandang sekeliling sekali lagi. Ia tidak melihat apa-apa, tetapi perasaan itu tidak bisa diabaikan. Ia merasa ada sesuatu di balik pepohonan, sesuatu yang tidak kasat mata, namun sangat nyata. Tiba-tiba, suara gemericik daun terdengar dari belakangnya. Bang Dadang berbalik dengan cepat, namun hanya mendapati bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara lantang, mencoba menutupi rasa takutnya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak, duduk di atas batang pohon yang tumbang. Namun, ketenangannya terusik ketika ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu tampak melintas cepat, seperti sosok yang berlari di antara batang-batang pohon. Kali ini, Bang Dadang tidak bisa lagi mengabaikan firasatnya. Ada sesuatu di sana, dan itu bukan hanya imajinasinya. Ia berdiri dan mengemasi peralatannya. Ia merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun ketika ia mulai berjalan menuju jalan keluar, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu berat dan berirama, seperti seseorang yang mengikutinya dari kejauhan. Bang Dadang mempercepat langkahnya, namun suara itu tetap mengikutinya. Semakin ia mempercepat langkah, semakin keras suara itu terdengar. Ia merasa nafasnya semakin berat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia merasa untuk tidak panik, namun ketakutan mulai menguasai dirinya. Ketika ia sampai di persimpangan jalan setapak, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Namun di sana, di tengah jalan setapak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok itu kembali, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Sosok tinggi dan kurus dengan rambut panjang yang berantakan berdiri di depannya. Wajahnya masih tidak terlihat, tertutup oleh bayangan gelap. Namun aura mengerikan yang dipancarkannya begitu nyata. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam memandang Bang Dadang dengan intensitas yang menakutkan. Bang Dadang mencoba mundur perlahan, namun kakinya terasa berat. Seolah-olah
Akar-akar pohon di bawahnya mencoba menahan langkahnya. Ia tidak bisa berpaling dari sosok itu, meskipun seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak perlahan, melangkah maju dengan gerakan yang kaku. Setiap langkahnya mengeluarkan suara gemeretak, seperti ranting yang patah di bawah beban berat. Bang Dadang merasa jantungnya berdetak kencang. Ia ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku. Sosok itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti hanya beberapa meter di depannya. Bang Dadang bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekitarnya. Ia mencoba untuk berbicara, namun suaranya tidak keluar. Hanya nafas berat yang terdengar dari bibirnya. Sosok itu tidak berbicara, tidak mengeluarkan suara apapun. Hanya tatapan kosong yang menembus jiwa Bang Dadang. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Dalam ketakutan yang mendalam, Bang Dadang memejamkan matanya, berharap semua ini hanyalah ilusi. Namun, ketika ia membuka matanya kembali, sosok itu sudah menghilang. Hutan kembali sunyi, hanya suara angin yang berhembus pelan. Bang Dadang berdiri di sana, terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa tubuhnya lemas, hampir tidak mampu berdiri. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memaksa dirinya untuk berjalan keluar dari hutan. Setiap langkah terasa berat, namun ia tahu ia harus keluar dari sana. Ketika akhirnya ia mencapai tepi hutan, ia merasa lega, namun ketakutan masih menyelimuti hatinya. Bang Dadang pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang baru saja dialaminya. Namun ia tahu itu bukan hal biasa. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut dengan cemas melihat wajah suaminya yang pucat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Bang Dadang menceritakan semuanya kepada istrinya, dari sosok yang mengikutinya hingga perasaan mencekam yang ia rasakan di hutan. Istrinya mendengarkan dengan serius, mencoba memahami apa yang terjadi. Mereka berdua sepakat bahwa ada sesuatu yang aneh di hutan itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu, Bang Dadang kembali sulit tidur. Bayangan sosok itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh sosok itu, sesuatu yang penting, namun tidak bisa ia pahami. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke hutan. Meskipun rasa takut masih menguasai dirinya, hari-hari berikutnya Bang Dadang terus merenungkan apa yang harus ia lakukan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari hutan selamanya. Pekerjaannya sebagai penebang kayu adalah bagian dari hidupnya, dan ia tidak ingin menyerah hanya karena satu kejadian aneh. Namun ia juga tahu bahwa hutan itu menyimpan misteri yang lebih besar dari yang ia duga. Sesuatu yang menunggunya di sana, sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan dengan tekad yang bulat, Bang Dadang memutuskan untuk kembali ke hutan, menghadapi apapun yang ada di sana. Meskipun ketakutan masih membayangi setiap langkahnya. Hari-hari setelah kejadian itu berlalu dengan lambat bagi Bang Dadang. Meskipun ia berusaha menjalani rutinitasnya, perasaan gelisah dan ketakutan selalu menghantui. Setiap kali ia berpikir tentang hutan belantara hijau, bayangan sosok itu kembali menghantui pikirannya. Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di sana. Dan ia harus kembali ke sana untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bang Dadang tahu bahwa untuk menghadapinya, ia harus memperkuat dirinya dengan doa. Ia telah mendengar cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang yang menghadapi makhluk halus atau roh yang mengganggu bisa selamat dengan cara berdoa atau melafalkan ayat-ayat tertentu. Dengan keyakinan itu, Bang Dadang mulai rajin membaca doa setiap kali ia memasuki hutan. Setiap langkahnya yang terdengar berat di tanah, setiap kali kampaknya mengayun, ia tidak pernah lupa untuk menyebutkan doa perlindungan. Pagi itu, seperti biasanya, ia bersiap untuk kembali ke hutan. Langit masih mendung dan angin berhembus kencang menyertai langkahnya yang penuh tekad. Ia membawa kampak besar dan bekal makan siang dari istrinya.
Namun yang paling penting, ia membawa hati yang dipenuhi doa. Dia ingin menghadapi makhluk yang mengganggunya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu. Saat tiba di tepi hutan, suasana terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun hutan itu selalu sunyi, kali ini terasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Udara terasa lebih lembab dan suara-suara di sekitar tampak lebih jauh. Saat tiba di tepi hutan, suasana terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun hutan itu selalu sunyi, kali ini terasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Udara terasa lebih lembab dan suara-suara di sekitar tampak lebih jauh. Bang Dadang menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya dan mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Saat ia berjalan, ia terus membaca doa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Semoga Allah memberikan perlindungan dari segala keburukan yang ada di hadapanku. Setiap langkahnya terasa lebih ringan dengan bacaan doa yang ia lafalkan. Meskipun tubuhnya tetap terasa lemas, namun ia tidak mau menunjukkan rasa takutnya, karena itu hanya akan membuat dirinya semakin terjerat oleh ketakutan. Langkah demi langkah, Bang Dadang semakin dalam memasuki hutan, tempat di mana semua itu bermula. Seperti biasa, suara ranting yang patah dan angin yang berdesir datang menggema di antara pepohonan. Namun ada sesuatu yang terasa aneh, sesuatu yang tidak kasat mata, yang menunggu di kedalaman hutan semakin dekat. Bang Dadang tiba di tempat ia biasa bekerja. Hatinya berdebar, namun ia terus berusaha menjaga ketenangannya. Segera ia mengeluarkan kampak dari tasnya dan mulai mempersiapkan diri untuk menebang kayu. Namun, tepat pada saat ia akan mengayunkan kampaknya, ia mendengar suara langkah kaki yang berat di belakangnya. Tanpa berpikir panjang, Bang Dadang langsung memutar tubuhnya dan membaca doa perlindungan dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapnya dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Suara langkah itu semakin mendekat. Namun, saat Bang Dadang menoleh, tak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon yang bergerak dengan angin. Bayangannya tampak seakan bergerak mengikuti langkahnya. Namun tidak ada satu sosok pun yang terlihat jelas. Namun Bang Dadang tidak merasa tenang. Ia tahu ada sesuatu yang mengintai, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Dengan cepat, ia mengambil kampaknya dan mulai menebang kayu dengan cepat. Setiap kali ia merasakan ada sesuatu yang mendekat, ia segera membaca doa dan terus bekerja. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, namun ia merasa semakin gelisah. Suara gemerisik semakin keras, dan kali ini Bang Dadang bisa merasakannya lebih dekat lagi. Ia merasa udara menjadi lebih dingin, seolah ada kekuatan besar yang menekannya. Namun kali ini dia tidak berhenti. Ia terus menebang kayu sambil mengucapkan doa dengan suara yang lebih keras. Ya Allah, lindungilah aku dari segala keburukan. Aku berlindung kepadamu dari segala gangguan makhluk halus. Tiba-tiba, ia melihat bayangan bergerak di sudut pandangannya. Sekali lagi sosok itu muncul, berdiri di antara pepohonan. Bang Dadang menelan ludahnya. Namun ia tidak mau mundur. Ia telah mempersiapkan dirinya dengan doa, dan ia tahu bahwa doa adalah perlindungan yang paling kuat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri memandangnya. Kali ini Bang Dadang bisa melihat dengan jelas. Tubuh sosok itu tampak sangat tinggi dan kurus, rambut panjang terurai, dan wajahnya masih tertutup oleh bayangan yang gelap. Sosok itu tidak mengeluarkan suara apapun, hanya diam. Namun aura yang terpancar begitu mengerikan, membuat Bang Dadang merasa seolah-olah jiwanya sedang diuji. Bang Dadang berhenti sejenak, menatap sosok itu dengan tegas. Ia mengucapkan doa perlindungan lagi, kali ini lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang aku lihat dan yang tidak aku lihat. Sosok itu mulai bergerak perlahan. Tak ada suara langkahnya, hanya bayangannya yang semakin mendekat.
bergerak tanpa suara. Bang Dadang merasa hatinya semakin berdebar, namun ia tidak bisa mundur. Ia harus tetap berdiri teguh. Ketika sosok itu semakin dekat, Bang Dadang merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Semua suara di hutan hilang, hanya ada ketenangan yang sangat aneh. Namun, di balik ketenangan itu, Bang Dadang bisa merasakan kekuatan besar yang mengelilinginya. Sosok itu tidak berbicara, hanya memandangnya dengan tatapan kosong yang membuat tubuh Bang Dadang gemetar. Dengan hati-hati, Bang Dadang mengangkat kampaknya. Meskipun ia takut, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Sosok itu masih mendekat, tetapi setiap kali Bang Dadang membaca doa, ia merasakan sedikit kekuatan yang mengusir sosok itu untuk mundur sejenak. Namun, ia tahu bahwa sosok itu akan kembali dan ia harus siap menghadapinya. Pada saat itulah, bangunlah sebuah perasaan aneh dalam hati Bang Dadang. Ia merasakan bahwa sosok itu bukanlah makhluk yang ingin melukai, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ingin disampaikan. Sosok itu tidak berbicara, tetapi Bang Dadang bisa merasakannya, bahwa ia harus memahami maksud dari pertemuan ini. Bang Dadang berdiri tegak, menatap sosok itu dengan tekad. "Jika kau ingin berbicara, aku siap mendengarkan," katanya dalam hati. Meski tidak ada jawaban, ia merasa bahwa doa-doanya memberikan kekuatan. Keheningan itu berlangsung cukup lama, namun kemudian sosok itu mulai menghilang perlahan, menghilang ke dalam bayangan hutan. Setelah beberapa lama, suasana kembali tenang, dan hutan belantara hijau kembali dalam kesunyian. Bang Dadang tetap berdiri di tempatnya, masih merasakan dinginnya udara dan kehadiran sosok itu yang kini telah hilang. Ia merasa ada pesan yang belum selesai disampaikan, dan ia harus kembali untuk mencari tahu lebih banyak. Dengan perasaan yang campur aduk, Bang Dadang melanjutkan pekerjaannya sambil terus membaca doa dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh, dan banyak yang harus ia pelajari tentang hutan itu. Dan di balik doa-doanya yang mengalir, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Sesuatu yang akan mengubah takdirnya di hutan yang penuh misteri itu. Bang Dadang kembali ke hutan pada pagi itu, meski perasaan tidak tenang terus menghantuinya. Semalam ia tak bisa tidur. Bayangan sosok tinggi dan kurus dengan rambut panjang yang berantakan terus menghantui pikirannya. Ia tak tahu apa yang dimaksud oleh sosok itu, atau kenapa hutan belantara hijau tampaknya menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Hari ini, ia memutuskan untuk lebih cepat bekerja. Ia tahu bahwa ketakutan hanya akan memperlambatnya, dan ia ingin menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Bang Dadang merasa bahwa semakin lama ia berada di hutan itu, semakin besar kemungkinan ia akan berhadapan dengan sosok tersebut lagi. Maka ia memutuskan untuk bekerja lebih giat dan pulang lebih cepat, tanpa menunggu sesuatu yang tak pasti. Namun, saat ia mulai menebang kayu, perasaan tidak nyaman kembali datang. Udara terasa lebih berat, dan hutan yang biasanya sunyi kini terasa penuh dengan bisikan halus, seperti ada yang memperhatikannya dari kegelapan pepohonan. Ia menoleh, dan saat itulah ia melihatnya sosok itu lagi. Tinggi dan kurus, dengan rambut panjang yang berantakan berdiri di tengah hutan, tidak bergerak. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, tetapi tatapannya begitu tajam, seolah mengawasi setiap gerak-gerik Bang Dadang. Bang Dadang merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu kali ini sosok itu bukan hanya hadir untuk menakut-nakuti, tetapi ada maksud yang lebih dalam yang belum bisa ia mengerti. Bang Dadang mengambil nafas dalam-dalam dan segera membaca doa perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang tak tampak dan yang tampak. Ia mengucapkan doa dengan pelan, namun hati dan pikirannya berusaha untuk tetap tenang. Namun, sosok itu tetap berdiri di sana, menatapnya tanpa mengeluarkan suara. Ketakutannya semakin besar ketika sosok itu tiba-tiba bergerak. Bukan langkah biasa, tetapi seperti berkelebat begitu cepat di antara pepohonan.
bergerak mengikuti arah Bang Dadang. Bang Dadang merasa suasana semakin tegang. Setiap kali ia melangkah maju, sosok itu mengikuti kecepatan. Sosok itu mengikuti dengan kecepatan yang sama. Ketika ia mempercepat langkahnya, sosok itu juga mempercepat gerakannya, seperti sedang mengejarnya. Namun anehnya, meskipun Bang Dadang merasa sangat terkejut dan ketakutan, sosok itu tidak mencoba untuk menyerangnya. Sosok itu hanya menggeram dengan suara rendah dan mengerikan, suara yang seperti datang dari dalam bumi. Geraman itu tidak terdengar seperti kata-kata, namun lebih seperti peringatan atau mungkin amarah yang terpendam. Bang Dadang mempercepat pekerjaannya, mencoba mengabaikan suara geraman itu dan melanjutkan menebang kayu secepat mungkin. Ia merasa tidak nyaman, tapi ia juga tahu bahwa jika ia berhenti, sosok itu mungkin akan semakin mendekat. Setiap kali ia mengayunkan kampaknya, suara geraman itu terdengar lebih dekat, seperti sosok itu mengintimidasi, ingin agar Bang Dadang cepat menyelesaikan pekerjaannya dan pergi. Bang Dadang menggerakkan kampaknya dengan cepat, mencoba untuk tidak peduli pada suara-suara yang mengerikan itu. Namun bayangan sosok itu yang terus bergerak di antara pepohonan semakin mengganggunya. Geraman itu semakin keras dan Bang Dadang merasakan ada ketegangan yang semakin meningkat di sekitarnya. Meskipun sosok itu tidak berusaha menyerang, Bang Dadang merasa seperti sedang berada di bawah ancaman yang tidak terlihat. Akhirnya, Bang Dadang tidak bisa lagi bertahan. Ia menatap sosok itu sekali lagi dan melihat betapa dekatnya sosok tersebut dengan dirinya. Aku tidak bisa terus seperti ini, pikir Bang Dadang dengan napas yang berat. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan pulang lebih awal. Ia mengemas peralatannya dengan tergesa-gesa, merasakan ketegangan yang semakin kuat di belakangnya. Namun, saat ia berbalik untuk berjalan pulang, sosok itu kembali menggeram. Suara geraman itu tidak pernah berhenti, dan Bang Dadang bisa merasakannya begitu dekat. Setiap kali ia melangkah, geraman itu juga semakin keras. Seolah-olah sosok itu tidak ingin ia pergi. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Bang Dadang mempercepat langkahnya menuju pintu keluar hutan. Ia tahu bahwa sosok itu hanya mengikuti, tetapi tidak pernah menyerangnya. Ia merasa sangat cemas. Namun keinginan untuk keluar dari hutan itu lebih besar dari rasa takut yang menggelayuti dirinya. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia terus berjalan dengan tekad. Ia tidak ingin tinggal lebih lama di sana. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan dengan tergesa-gesa, Bang Dadang tiba di ujung hutan. Sosok itu tidak lagi menggeram, namun Bang Dadang bisa merasakan kehadirannya masih membayanginya. Ia merasa lega telah keluar dari hutan, meskipun ketakutan itu masih menggelayuti pikirannya. Sesampainya di rumah, Bang Dadang merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun mental. Istrinya yang melihat wajah suaminya yang pucat dan kelelahan segera mendekat, bertanya dengan cemas, "Apa yang terjadi, Bang? Kenapa kamu terlihat begitu lelah dan ketakutan?" Bang Dadang tidak langsung menjawab. Ia duduk di bangku depan rumah dan mengusap wajahnya, merasa kekuatan fisiknya hampir habis. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas panjang dan menceritakan apa yang terjadi di hutan. Ia bercerita tentang sosok itu yang mengikutinya dan menggeram tanpa henti, seolah tidak ingin ia mengganggu hutan tersebut. Istrinya mendengarkan dengan cermat, namun tidak mengatakan banyak, hanya memeluk suaminya dengan penuh kasih sayang. Namun malam itu, Bang Dadang merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa bahwa pekerjaannya sebagai penebang kayu sudah tidak lagi memberikan rasa aman. Hutan itu, dengan segala misterinya, telah memberikan tanda-tanda yang tak bisa ia abaikan lagi. Ia tidak ingin terus hidup dengan rasa takut yang menggerogoti dirinya setiap kali memasuki hutan. Keesokan harinya, Bang Dadang duduk bersama istrinya dan mulai berpikir lebih jauh. Ia merasa bahwa sudah saatnya untuk beralih profesi. Menjadi penebang kayu sudah tidak cocok lagi untuknya. Hutan itu menyimpan ketakutan yang tak bisa dihindari, dan ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. "Istriku,
Aku rasa aku harus mencari pekerjaan lain, kata Bang Dadang, suaranya penuh keraguan, namun juga penuh keyakinan. Aku ingin mencoba beralih menjadi kuli di pasar. Mungkin itu lebih aman dan bisa memberiku ketenangan. Istrinya hanya terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk dengan lembut. Jika itu yang kamu rasa terbaik, Bang, aku akan mendukungmu. Kita bisa mulai dari awal bersama-sama. Bang Dadang merasa lega dengan keputusan itu. Ia tidak lagi merasa terikat pada hutan yang penuh dengan ketakutan dan misteri. Keputusan untuk beralih profesi adalah langkah besar dalam hidupnya, namun ia tahu itu adalah pilihan yang tepat. Dengan tekad baru, Bang Dadang mulai merencana langkah selanjutnya. Ia akan pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan sebagai kuli. Pekerjaan yang lebih sederhana, namun memberikan ketenangan. Ia ingin meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan kegelapan dan memasuki babak baru dalam hidupnya. Pada hari berikutnya, ia dan istrinya bersama-sama berangkat ke pasar, meninggalkan hutan belantara hijau di belakang. Keputusan Bang Dadang untuk beralih profesi bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga tentang mencari kedamaian dalam hidupnya, jauh dari bayangan sosok yang mengikutinya di hutan. Dan di saat itu, Bang Dadang tahu bahwa meskipun hidupnya akan berubah, ia tidak lagi harus menjalani kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan misteri. Ia memilih untuk menjalani hari-harinya dengan lebih sederhana. Di pasar yang ramai dan penuh dengan kehidupan, tak ada lagi sosok yang menggeram, tak ada lagi hutan yang menakutkan. Kini, yang ada hanyalah kehidupan yang baru, yang penuh dengan harapan dan ketenangan.